Bab 2226. Penatua Su berkata dengan dingin, "Jangan lupa, dia hanyalah seorang putri tidak sah dengan identitas yang tidak tahu malu." ZNN dengan marah berkata, "Bagaimana dengan putri haram? Putri haram itu juga putri saya, putri ZNN." Pastor Su sama-sama marah dan bertanya, "Apa? Apakah Anda mempertanyakan keputusan saya? Apakah Anda akan menyelesaikan akun dengan saya?" ZNN mengertakkan gigi dan berkata, "Karena kamu, putri kandung saya hilang, dan istri saya akan menceraikan saya." Penatua Su berkata dengan dingin, "Jangan mengira aku menyakiti Ruoli, kaulah yang benar-benar menyakitinya. Jika Anda tidak membiarkan dia menghancurkan keluarga Matsumoto, bagaimana mungkin pemerintah Jepang membencinya sampai habis? Putri kandungmu menjadi penjahat nomor 1 di Jepang karena perintahmu. Dengan semua kejahatan yang kau lakukan padanya, menurut hukum Jepang, dia tidak boleh lolos dari kematiannya. Jadi kamu harus ingat, kaulah penyebabnya. Anda adalah penyebabnya. Bukan saya." ZNN mendengar ini, seluruh ekspresinya seperti sambaran petir, dan dalam sekejap, dia menjadi sangat malu. Tuan Su benar. Jika dia tidak harus menghancurkan keluarga Matsumoto pada saat itu, Ruoli tidak akan pernah berakhir seperti itu. Oleh karena itu, ketika mendengar hal tersebut, amarah yang ada di dalam hatinya seketika lenyap karena rasa malu dan menyalahkan diri sendiri. Melihat prospek untuk kembali, Tuan Su segera mengejar kemenangan, dan berkata dengan tajam, "Jadi, bahkan jika saya tidak melakukan ini, Ruoli tidak akan pernah selamat. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya membunuhnya? Biarpun dia tidak bertahan pada akhirnya, terutama orang yang bertanggung jawab juga kamu, bukan aku. Sebaliknya, justru karena aku membuat pertunjukan sedemikian rupa sehingga Ruoli memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kamu tahu, keberadaannya tidak diketahui sekarang. Ini membuktikan bahwa dia tidak berada di tangan Departemen Kepolisian Metropolitan Jepang maupun pasukan bela diri. Mungkin dia benar-benar bisa menemukan kesempatan untuk bertahan hidup." ZNN sangat tertekan. Dia juga tahu bahwa untuk kejahatan Ruoli, dalam sistem peradilan Jepang, pasti ada satu-satunya kemungkinan hukuman mati. Ayahnya benar. Jika Ruoli benar-benar mati, sebagian besar tanggung jawab ada padanya. Pada saat ini, lelaki tua Su melanjutkan dengan dingin, "Adapun Leona, jika dia ingin menceraikanmu, tolong cerai. Tidak seperti kami, keluarga Du berada dalam posisi tinggi dan sangat memperhatikan wajah. Fakta bahwa Anda memiliki anak perempuan tidak sah terungkap. Bahkan jika Leona tidak menceraikan Anda, keluarga Du pasti akan memaksanya untuk mengikuti demi wajah. Anda tidak punya pilihan. Bagaimanapun, misi sejarah keluarga Du ke keluarga Su telah selesai, dan kami tidak akan membutuhkan mereka di masa depan. Perceraian bukanlah hal yang buruk." ZNN berkata dengan putus asa, "Tapi perasaanku pada Leona datang dari lubuk hatiku. Aku tahu." Sutua mendengus dingin, dan berkata, "Tahukah kamu, mengapa aku sangat tidak puas denganmu?" ZNN menggelengkan kepalanya dengan hampa. Penatua Su dengan tegas menegur, "Hal yang paling membuat saya tidak puas adalah Anda terlalu rendah hati saat menghadapi Leona. Pria keluarga Su yang bermartabat, bagaimana Anda bisa begitu rendah hati kepada seorang wanita?" Bab 2227. Dihadapkan pada teguran ayahnya, ZNN berkata dengan ekspresi kesakitan, "Ayah, bukankah seperti itu? Karena perasaan? Salah satu pihak selalu lebih terlibat daripada yang lain, dan Leona sangat teguh selama bertahun-tahun bersama saya. Sebagai perbandingan, saya telah mengecewakannya." Cheng Feng melambaikan tangannya dengan ekspresi agak tidak sabar, dan berkata, "Leona, jangan bicarakan dia lagi. Sekarang bukan waktunya membahas cinta anak-anak Anda. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana menangani urusan kita selanjutnya." "Masalah besar?" "Ya, kakak." Anak kedua, Shoude, berkata dengan wajah sedih, "Kami benar-benar sedang menusuk sarang lebah sekarang. Seluruh Jepang marah tentang keluarga Su, dan orang-orang domestik juga berpikir bahwa kami kejam dan tidak adil, dan internet menentang kami." Komentar, "Begitu pasar saham dibuka besok, harga saham perusahaan-perusahaan terdaftar kita pasti akan anjlok, dan kemudian kerugian kita tak terhitung lagi." Anak ketiga Shouren berseru, juga, "Sekarang bahkan orang kita sendiri mungkin akan kedinginan dengan urusan Ruoli." Anak-anak tidak tahu apakah mereka pernah mendengar ini.
Jika mereka melakukannya, saya khawatir mereka akan lebih banyak berpikir di dalam hati mereka. Cheng Feng berkata dengan wajah hitam, kembali dan perjelas dengan anak-anakmu. Alasan mengapa saya ingin menggunakan Ruoli untuk bekerja sama dengan pasukan bela diri adalah bahwa, di satu sisi, Ruoli bukanlah kerabat sedarah yang bermartabat, tetapi hasil dari urusan pribadi yang tidak tahu malu. Memiliki anak perempuan, di sisi lain, juga karena Woli sendiri pasti akan mati, jadi biarkan anak-anak Anda tidak memikirkannya. Jangan membicarakan masalah ini di dalam keluarga. Pelanggar akan dikirim langsung ke Amerika Selatan untuk tinggal selama 3 tahun. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka tercengang. Orang tua itu pasti merasa kejadian ini sangat memalukan. Sebagai pedagang di belakangnya, begitu insiden itu terungkap, dia pasti merasa tidak bisa mencari. Akibatnya, semua orang diam-diam tetap diam, tidak ada yang berbicara atau bahkan mengangguk. Disinilah putra keluarga Su pintar. Mereka semua tahu bahwa lelaki tua itu sangat memperhatikan wajah dan keagungannya sendiri, jadi begitu dia merasa bahwa kejadian ini adalah skandal, dia tidak ingin orang lain menyebutkannya lagi, maka dia bahkan tidak menjawab hal-hal yang benar dan memperlakukannya dengan benar. Itu sebagai bukan apa-apa. Melihat semua orang diam, wajah Tuan Su sedikit mereda, dan dia berkata, saya sedang merencanakan beberapa hal sekarang, dan Anda akan mendengarkan saya. Semua orang melangkah maju dan dengan hormat berkata, ayah, katakan. Penatua Su berkata dengan suara dingin, pertama, mulai sekarang, hubungi semua media yang dapat kita hubungi dan bayar mahal bagi mereka untuk menghapus laporan. Kedua, hubungi semua media sosial, platform, dan aplikasi, dan minta mereka untuk menghapus insiden Su dari semua daftar pencarian populer dan hapus konten negatif. Ketiga, biarkan Angkatan Laut menyebarkan desas-desus, mengklaim bahwa insiden ini semua fiksi pesaing, dan Ruoli sama sekali bukan keturunan keluarga Su. Siapapun yang berani menyebarkan rumor di internet atau platform media lain harus memikul tanggung jawab hukum yang sesuai. Semua orang mengangguk. Penatua Su menghela nafas, dengan situasi saat ini, keluarga Su kita hanya dapat melakukan aksi humas. Selama aksi PR dilakukan dengan baik, bukan tidak mungkin untuk melawan angin. Tentu saja, angin sakal hanya bisa kembali ke opini publik domestik. Rakyat Jepang dan pemerintah sekarang membenci keluarga Su. Tidak peduli bagaimana keluarga Su dicuci bersih, tidak mungkin untuk mencucinya di Jepang. Anda pasti tidak ingin menghasilkan uang dari Jepang di masa depan. Dan di masa depan, Jepang pasti akan melaporkan kepada para revivalis dalam segala aspek. Bab 2228. ZNN memaksakan dirinya untuk sementara melupakan urusan Leona dan Ruoli, dan bertanya, ayah, apakah kamu memiliki perkiraan berapa banyak kerugian yang akan ditimbulkan oleh insiden ini? Cheng Feng menghela nafas. Untuk saat ini, tidak baik untuk mengatakan bahwa Jepang adalah pasar terbesar di seluruh Asia selain tanah air kami di Cina. Ini saja akan menyebabkan kerugian yang tak terhitung sekarang dan di masa depan. Selain itu, perusahaan Jepang telah ditempatkan di luar negeri selama bertahun-tahun, dan dampaknya sangat besar. Apakah itu pasar As atau Eropa, mereka sangat terlibat. Jika mereka benar-benar ingin menyerang rumah Su di luar negeri, semua ekspansi luar negeri masa depan kita akan sangat terpengaruh. Anak kedua Shoude bertanya, ayah, tidak bisakah kita memperbaiki hubungan dengan pemerintah Jepang? Memperbaiki? Cheng Feng tersenyum pahit, bagaimana cara memperbaikinya? Jika kita dapat menemukan Ruoli dan kemudian mengembalikannya ke Departemen Kehakiman Jepang, kurang lebih kita dapat memulihkannya, tetapi sekarang keberadaan Ruoli tidak diketahui, apa yang dapat kita lakukan? Shoude buru-buru berkata, kalau begitu cari cara untuk menemukan Ruoli. Saat itu, serahkan Ruoli ke Departemen Kehakiman Jepang, lampirkan surat permintaan maaf yang tulus dan terbuka, dan jika memungkinkan, ganti rugi untuk ini. Harus ada jalan. Cheng Feng melambaikan tangannya, bahkan jika kita kehilangan uang, kita tidak punya tempat untuk melakukannya. Keluarga Matsumoto telah dimusnahkan. Bahkan jika kita ingin memberi kompensasi kepada kerabat mereka dengan sejumlah uang, kita harus bisa menemukan kerabat. Maka itu akan menjadi lebih menyentuh. Itu melukai saraf orang Jepang. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua setuju. Hal ini memang berbeda dengan kasus pidana biasa. Dalam kasus pidana biasa, selama keluarga almarhum diberi kompensasi secara aktif dan diizinkan untuk mengeluarkan surat pengertian secara sukarela,
tingkat perlakuan yang ringan dapat diperoleh dari hukum dan opini publik. Namun, Ruoli meninggalkan seluruh keluarga dari keluarga Matsumoto mati, dan bahkan putra Matsumoto Ryoto yang telah mengganti nama belakangnya dengan mantan istrinya pun tidak luput. Keluarga Matsumoto sudah meninggal, jadi bagaimana bisa ada kerabat yang datang? Oleh karena itu, bahkan jika keluarga Su menginginkan kompensasi, tidak ada yang bisa diberi kompensasi. Shoude berkata dengan ekspresi sedih, dalam hal ini, mari bersiap dengan kedua tangan. Di satu sisi, kita harus segera melakukan aksi PR. Di sisi lain, kita harus segera menemukan keberadaan Ruoli. Setelah itu, dia memandang ZNN dengan penyesalan dan berkata dengan serius, kakak laki-laki. Jangan menyalahkan adik laki-laki karena mengatakan ini, kamu mengatakan bahwa semua ini dilakukan oleh kamu, jika kamu tidak melakukannya jika kamu tidak main-main dengan Xiuying, tidak akan ada gadis haram yang licik seperti Ruoli. ZNN melihat anak keduanya tiba-tiba menyerangnya, mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, Shoude, itu terjadi 20 tahun lalu. Anda masih mengeluarkannya dan membuat keributan di depan ayah Anda dan adik-adik lainnya. Apa itu? Shoude tidak menyangka bahwa kakak tertuanya begitu tajam, dia bisa melihat pikirannya sekaligus, dan di hadapan ayah dan adik-adiknya, dia pertama-tama melakukan penculikan moral. Dia sendiri ingin menggunakan topik itu di depan orang tua itu, dan mengalihkan tanggung jawab untuk masalah ini ke ZNN. Dengan cara ini, itu setara dengan membantu ayah mengalihkan tanggung jawab, dan dia juga memercikkan kakak tertua di depan ayah. Panci berisi air kotor. Namun, pikiran ZNN sangat cepat, dan dia menuangkan kembali air kotor itu sekaligus. Jadi dia segera berkata lagi, kakak benar, Ruoli berusia awal 20-an, dan tidak masuk akal untuk membicarakannya, tapi mari kita bicara tentang saat ini. Katakan saja bahwa Zifei dan Xiu diculik beberapa hari yang lalu, selama Anda sedikit tenang, tidak marah, dan membiarkan Ruoli meninggalkan keluarga Matsumoto, masalah ini tidak akan terjadi sekarang. Dalam analisis terakhir, ini masih menjadi masalahmu. Bab 2229. Shoude telah menyiapkan satu set pukulan combo. Rencananya adalah menyerang ZNN pertama kali dengan pukulan pertama, tidak mampu mengendalikan tubuh bagian bawahnya, membuat kekacauan, dan menyebabkan masalah berikutnya. Setelah pukulan kedua, dia menyerang ZNN karena terlalu kejam. Dia harus menghancurkan kerumunan, dan hasilnya adalah bencana. Pukulan pertama ini menghantam udara, tapi pukulan kedua mengenai wajah ZNN dengan kuat. Beberapa anak keluarga Su lainnya, setelah mendengar ini, langsung menunjukkan persetujuan mereka. Setelah itu, hal-hal di Jepang ini tidak ada hubungannya dengan mereka, dan sekarang mereka juga terlibat, dan semuanya disebabkan oleh ZNN sendiri. Ekspresi ZNN tiba-tiba menjadi sangat jelek. Perintah untuk menghancurkan keluarga Matsumoto memang diberikan kepada Ruoli. Namun, ada satu hal yang tidak berani dia katakan. Pada saat itu, lelaki tua itu telah menginstruksikan dirinya sendiri, dan niatnya pada saat itu adalah untuk menghukum si pembunuh dengan kejam. Seandainya bukan karena lelaki tua itu yang mengatur nada, dia mungkin tidak berani memberi Ruoli perintah untuk membunuh keluarga itu. Tetapi ZNN tidak bisa mengatakan ini, dia juga tidak berani mengatakannya. Ia juga tahu bahwa sejauh menyangkut pemusnahan keluarga Matsumoto, di satu sisi memang ada perintah darinya, di sisi lain ia memang impulsif saat itu. Pada saat kejadian, ZNN mengetahui bahwa penculikan anaknya ternyata adalah Nyonya Matsumoto, dan Nyonya Matsumoto yang melakukan penculikan itu hampir membunuh Xiu dan Zifei. ZNN merasa marah dan tak tertahankan. Matsumoto ingin membunuh putra-putrinya, yang menurutnya merupakan tindakan pemberontakan. Jika Anda baru saja membunuh Tuan Matsumoto, Anda tidak akan bisa mengungkapkan bau mulut di hati Anda. Apalagi metode Matsumoto saat itu memang sangat seram dan keji. Jika dia hanya membunuhnya, anggota lain dari klan Matsumoto pasti akan membalasnya, dan pasti akan menggunakan trik yang lebih jahat untuk melawannya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membiarkan Ruoli memimpin tuan keluarga Su untuk menghancurkan keluarga Matsumoto. Namun, siapa yang tahu bahwa setelah Ruoli membunuh keluarga Matsumoto, dia tidak bisa melarikan diri. Jika dia melarikan diri, tidak akan ada bukti masalah ini. Bahkan jika seluruh Jepang mengira bahwa keluarga Matsumoto adalah orang yang menghancurkan keluarga, itu tidak masalah. Tidak ada bukti. Apa yang akan mereka katakan?
Namun, hidangan buruknya ada di sana. Ruoli dan tuan keluarga Su lainnya langsung dibuat pangsit oleh pasukan bela diri ketika mereka melarikan diri dari Jepang. Ini segera mendorong semuanya ke jurang yang tidak bisa dikendalikan ZTNN. Sekarang, Shoude menyerangnya dengan kejadian ini, dan dia tidak tahu bagaimana menanggapinya. Melihat kakak laki-lakinya Li tidak kehilangan kata-kata lagi, Shoude segera menyadari bahwa dia telah mencapai 7 inci dari kakak laki-lakinya, jadi dia buru-buru mengejar kemenangan dan berkata, "Kakak laki-laki, kami juga mengharapkan Anda untuk memimpin kami dan memimpin seluruh keluarga Su untuk menciptakan kecemerlangan baru di masa depan, tetapi jika Anda tidak dapat mengontrol temperamen dan karakter Anda sendiri, keluarga Su takut akan kehilangan besar di tangan Anda." Masa depan. Jangan salahkan saya karena berbicara langsung sebagai saudara. Saya juga ingin keluarga Su kami menjadi lebih baik di masa depan. Sebagai calon pemimpin keluarga Su di masa depan, kalian harus bisa mendengar suara yang berbeda-beda, agar adik-adik kita juga bisa lebih membantu kalian kan? Saat kata-kata Shoude keluar, wajah ZTNN berubah menjadi hijau. Bab 2230. Dia adalah orang bijak, jadi dia tahu persis berapa banyak niat membunuh yang terkandung dalam kata-kata yang tampaknya menghangatkan hati ini. Dia mengertakkan gigi di dalam hatinya secara diam-diam, Shoude, Shoude. Kotoran sialan Anda menemukan kesempatan yang tepat untuk membuat saya lebih banyak masalah. Meskipun saya juga bertanggung jawab atas semuanya, bukan saya yang telah membawa keluarga Su ke situasi suram ini sekarang, melainkan orang tua itu. Tapi, Shoude, bastard ini di depan semua orang, melempar semua pot kepadaku, dia memaksaku untuk membawa pot ini. Jika saya berbicara lebih banyak, maka saya akan menjadi orang berdosa dari semua ini. Tapi jika aku tidak ingin mengatakannya, orang tua itu tidak tahu harus berpikir apa, dia pasti akan sangat membenciku. Selain itu, bastard Shoude berulang kali menyebutkan di depan lelaki tua itu bahwa saya adalah pemimpin masa depan keluarga Su dan mengatakan bahwa dia sebaiknya membantu saya. Bukankah ini pembunuhan sialan? Orang tua itu masih hidup. Dan lelaki tua itu masih memegang kendali kuat atas seluruh keluarga Su. Shoude berulang kali berkata di depannya bahwa aku adalah kemudi masa depan, dia mencoba membuat lelaki tua itu membenciku. Sejak zaman kuno, kaisar berumur panjang selalu menjaga pangeran. Karena menurutnya, pangeran selalu mendambakan tahta dan kekuasaannya, jadi pangeran harus selalu menantikan kematiannya. Jauh di lubuk hati lelaki tua saya, dia pasti memiliki penjaga yang sama terhadap saya juga. Sekarang disebutkan oleh Shoude, pertahanan lelaki tua itu terhadapku pasti akan menjadi lebih kuat. Tidak hanya itu. Tindakan Shoude seperti ini sama saja dengan membantu orang tua itu melarikan diri secara diam-diam. Awalnya, lelaki tua itu adalah bastard yang menggunakan nyawa cucunya untuk bertukar keuntungan terlepas dari hubungan darah. Tapi, karena digigit oleh Shoude dengan sangat kejam, tanggung jawab datang padaku. Orang tua itu pasti sangat puas dengan operasi Shoude. Ini terkutuk. Benar saja, seperti yang diharapkan ZTNN. Setelah Shoude mengatakan ini, wajah Su tua langsung terlihat jauh lebih baik. Ia berpikir, panci sebesar itu harus selalu dibawa oleh seseorang. Seperti kata pepatah, teman yang sudah mati bukanlah sumber daya yang hilang. Karena Shoude baru saja membuang pot itu ke ZTNN, dia juga senang. Jadi dia berkata dengan dingin, ZTNN. Apa pendapatmu tentang apa yang Shoude katakan? Keinginan ZTNN untuk melakukan pembunuhan telah hilang. Bagaimana menurut saya? Apa FCK bisa saya katakan? Pendapat saya yang sebenarnya adalah bahwa Shoude benar-benar bullshit. Tapi bisakah saya mengatakan itu? Dapatkah saya Fim mengatakannya? Jika aku Fcim mengatakan bahwa Shoude itu omong kosong, bukankah itu berarti aku masih ingin melemparkan pot padamu, orang tua lagi? Dengan temperamen orang tuamu, bisakah aku memiliki kehidupan yang baik di masa depan? Memikirkan hal ini, ZTNN mendesah dalam hatinya, hei, katakan 1000 hal, dan pada akhirnya, Anda harus menghancurkan gigi Anda dan menelannya. Jadi dia berkata dengan ekspresi malu, ayah, aku menerima apa yang dikatakan Shoude. Ini memang salahku. Saya tidak melakukannya dengan benar. Jangan khawatir. Saya akan mengambil ini sebagai pelajaran dan secara aktif memperbaikinya di masa depan. Cheng Feng tiba-tiba merasa nafas yang tersumbat di dadanya menghilang dalam sekejap. Benar saja, orang tidak ingin kembali ke punggung mereka. Orang yang dekat akan mengguncang pot.
Ini seperti anak kecil yang sakit. Sang suami mengeluh bahwa istrinya tidak merawatnya dengan baik. Istrinya mengeluh bahwa wanita tua itu tidak mempedulikannya. Sang istri mengeluhkan waktu yang terbuang percuma dengan merias wajah dan berganti pakaian, dan sang istri mengeluh karena mobil tua yang lama terlalu lambat untuk dikerjakan. Bagaimanapun, selama Anda bisa memberikannya kepada orang lain, bahkan jika itu untuk putra Anda, itu adalah hal yang luar biasa untuk dirayakan. Jadi, dia mengangguk lembut dan berkata dengan nada serius, sebagai anak dari keluarga Su, kamu terlalu impulsif untuk melakukan sesuatu. Anda harus benar-benar memoles tepi dan sudut pikiran dan jiwa Anda. Saat dia berkata, dia berdehem dan melanjutkan, ahem, ayo kita lakukan. Mulai sekarang, hingga masalah ini diselesaikan sepenuhnya, Anda harus berhenti tampil di depan umum dan diam-diam pergi ke Australia untuk sementara waktu. Mari kita tunggu sampai pusat perhatian berlalu dan semuanya menjadi tenang.